Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal kimia SMA. Jadi soal akan saya bahas ini bagaimana cara kita menentukan order reaksi total dari suatu pengukuran laju reaksi. Ya. Tapi sebelum kita lanjut ke contoh soalnya, saya harapkan kalian yang belum subscribe channel ini untuk subscribe channel ini sekarang juga ya, karena setiap hari kami upload video. Ya, ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Dan nyalakan juga notification-nya. Oke, sekarang langsung saja ke contoh soalnya. Dari percobaan pengukuran laju reaksi diperoleh data sebagai berikut. Jadi ada 5 data ya, ada 5 pengukuran. Ya, ini ada diketahui konsentrasi A-nya, ini ada konsentrasi B-nya, dan diketahui waktu reaksinya. Ya. Nah, ini kalau misalkan seperti ini, kita bisa memperkirakan kira-kira pertama reaksinya seperti apa. Jadi kalau misalkan diketahui ada konsentrasi A dan konsentrasi B, berarti A dan B ini dia sebagai pereaksi ya. Karena biasanya untuk mengukur laju reaksi itu diukur konsentrasi pereaksinya, bukan konsentrasi produknya gitu. Jadi kalau saya menuliskan persamaan reaksinya itu menjadi A plus B menjadi P gitu. Jadi P-nya itu ada produknya, kita nggak tahu produknya itu apa, tapi produknya itu tidak menentukan laju reaksinya gitu. Jadi yang menentukan laju reaksi itu cuma pereaksinya saja gitu ya. Nah, di sini diketahui ada waktu reaksi masing-masing ya. Dapat disimpulkan bahwa order reaksi totalnya adalah, ditanya itu ada order reaksi totalnya. Ya, kita semua tahu ada hukum laju kan. Jadi hukum laju itu rumusnya kalau dia A tambah B menjadi P itu lajunya V sama dengan K. K itu konstanta lajunya dikali dengan konsentrasi A dipangkat dengan X dikali dengan konsentrasi B dipangkat dengan Y. Ya, X ini ada order reaksi terhadap konsentrasi A dan Y itu ada order reaksi terhadap konsentrasi B. Ya, order reaksinya itu order reaksi totalnya itu ada X plus Y. Ya, berarti sekarang tugas kita adalah kita mencari dulu nilai X dan Y dan kemudian order reaksinya tinggal ditambahkan saja. Ya, nah bagaimana cara kita mencari X dan Y tersebut? Jadi kita bisa membandingkan dari kelima percobaan ini. Jadi kalau misalnya kita mencari order reaksi terhadap B atau Y-nya, kita bisa mencari konsentrasi A yang sama. Ya, jadi kita mencari sepasang percobaan dengan konsentrasi A-nya sama gitu. Tapi kalau kita mencari X-nya, berarti kita mencari konsentrasi B yang sama. Kita mencari sepasang percobaan. Ya, di sini pertama kita mencari konsentrasi X terlebih dahulu ya. Kalau kita mencari X terlebih dahulu, berarti kita mencari konsentrasi B yang sama. Di sini konsentrasi yang B yang sama itu ada 3 percobaan ya. Ada percobaan pertama, kedua, sama ketiga. Dia semua konsentrasinya 0,2 molar. Ya, kita bisa memilih 2 di antara 3 ini. Yang mana saja boleh, entah hasilnya sama saja gitu. Kalau saya memilih nomor pertama dan kedua deh. Jadi percobaan pertama dan kedua saya gunakan. Tapi untuk teman-teman, kalian bisa menggunakan 1 dan 3 atau 2 dan 3 gitu. Sama aja antara hasilnya gitu. Saya menggunakan 1 dan 2. Oke, jadi saya membandingkan antara waktu reaksinya ya. Jadi V1 per V2 sama dengan K1 dikali konsentrasi A percobaan pertama pangkat X dikali konsentrasi B percobaan pertama pangkat Y per K2 konsentrasi A pada percobaan 2 pangkat X dikali konsentrasi B pada percobaan kedua pangkat Y. Ya, karena dia itu reaksinya sama kan, pasti kalau dia reaksinya sama, dia konstanta lajunya juga sama. Berarti K1 sama K2 kita bisa coret. Ya. Untuk yang B-nya, konsentrasi B-nya karena sama, kita bisa coret juga 0,2 pangkat Y dibagi 0,2 pangkat Y itu 1 ya. Kita bisa coret. Nah, sekarang V1 per V2 sama dengan A1 pangkat X dibagi A2 pangkat X. Ini tinggal sisanya kita masukkan angkanya. Ya, V1 itu karena dia itu laju kan, laju itu berbanding terbalik dengan waktu. Di sini diketahui waktu kan. Jadi V1-nya kita anggap 1 per 36. Jadi berbanding terbalik dengan waktunya. Jadi 1 per 36 per V2-nya 1 per 18. Ya, sama dengan A1-nya itu ada 0,1 dibagi dengan A2-nya itu ada 0,2 dipangkat dengan X. Kalau misalnya dia terbalik seperti ini, kita bisa balik yang angkanya. Jadi 18 per 36. Sama dengan 1, ini bisa kita sederhanakan ya, 0,1 bagi 0,2 itu 1 per 2 sama aja. Jadi 1 per 2 pangkat X. Ini juga kita bisa sederhanakan ya, 18 per 36 itu sama dengan setengah. Setengah sama dengan setengah pangkat X. Berarti hasil X-nya itu ada 1. Karena setengah pangkat 1 itu ada setengah. Ya, jadi kita sudah mendapatkan untuk order reaksi yang X-nya. Sekarang order reaksi yang untuk Y-nya. Untuk Y-nya kita bisa mencari pada percobaan yang konsentrasi A yang sama. Ya, konsentrasi A di sini yang sama itu ada 3 percobaan ya. Ada percobaan ketiga, keempat, dan kelima. Kita bisa pilih 2 dari antara 3 tersebut. Ya.
saya akan pilih percobaan ketiga dan keempat. Ya, bagi teman-teman bisa juga menggunakan percobaan 4 sama 5 atau 3 sama 5 gitu. Sama saja hasilnya ya. Saya pilih 3 dan 4. Jadi saya menggunakan rumusnya sama seperti ini ya. Jadi V3 per V4 yaitu sama dengan K3 dikali konsentrasi A pada percobaan 3 pangkat X dikali dengan konsentrasi B pada percobaan 3 pangkat Y per K4 dikali dengan konsentrasi A pada percobaan 4 pangkat X dikali konsentrasi B pada percobaan 4 pangkat Y. Ya, K3 sama K4 juga sama, kita bisa coret. Ya, konsentrasi A-nya juga sama-sama 0,4 molar, kita bisa coret juga. Karena 0,4 pangkat X dikali per 0,4 pangkat X juga hasilnya 1 ya. Menyisakan konsentrasi B sama V3 dan V4. Oke, jadi V3 sama V4-nya juga sama. Itu kita perbandingan itu berbanding terbalik dengan waktu ya. Jadi kalau V3 itu adalah 1 per 9. Berarti 1 per 9 per V4 itu adalah 1 per 18. Sama dengan konsentrasi B pada percobaan 3 itu 0,2. Percobaan konsentrasi B pada percobaan yang keempat itu ada 0,1. Dipangkatkan dengan Y. Ya, sehingga kita bisa sederhanakan nih 1 per 9 dibagi 1 per 18 berarti 18 per 9. Ya, sama dengan ini 0,2 per 0,1 kita bisa sederhanakan jadi 2 pangkat Y ya. Ini 18 per 9 kita sederhanakan jadi 2. 18 dibagi 9 2 sama dengan 2 pangkat Y. Berarti Y-nya itu sama dengan 2. Y-nya sama dengan 1. Ya. Sehingga kita dapat X sama Y-nya itu sama semuanya 1 hasilnya. Sehingga order reaksi totalnya itu teman-teman X plus Y. Berarti 1 tambah 1. Berarti hasilnya 2. Ya. Sehingga untuk jawaban kali ini, soal kali ini jawaban yang benar itu adalah yang B. Yaitu order reaksi totalnya 2. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Kalau kalian ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Terima kasih.